Adakah yang mengingat peristiwa ini? Tahu? Coba lihat ini, pertengkaran antar suku. Apa yang kita dapatkan? Perbedaan menjadi sebuah konflik. Tak hanya itu, perbedaan gender pun menjadi sebuah konflik. Dan ini, maraknya bullying di sekolah pun terjadi karena perbedaan. Adanya perbedaan agama, budaya, ras, suku, bahasa, gender, kemampuan, status sosial adalah sebuah konflik. Perbedaan bukan konflik. Agama melarang perpecahan, bukan perbedaan. Menjunjung toleransi dalam keberagaman adalah kekuatan kita untuk menciptakan persatuan. Saatnya kita implementasikan pendidikan multikultural untuk menanamkan rasa toleransi demi persatuan kita semua. Pendidikan multikultural muncul dengan latar belakang adanya diskriminasi dan konflik baik lingkup umum ataupun pendidikan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 telah disampaikan tentang sistem pendidikan nasional yang menyimpan nilai-nilai pendidikan multikultural. Bahwasanya pendidikan ini masih dalam masa transisi ke multikultural. Paradigma pendidikan multikultural, peta konsepnya adalah: pertama, penciptaan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Hal ini dilihat karena pendidikan sepanjang hayat bertumpu pada kepercayaan bahwa belajar juga terjadi sepanjang masa, walaupun dengan cara yang berbeda dan melalui proses yang tidak sama. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pendidikan sepanjang hayat akan berakhir apabila manusia meninggalkan dunia fana. Juga memberi kesempatan pendidikan bagi setiap orang sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajar. Yang kedua, transformasi kesadaran dan mempersempit kesenjangan pendidikan. Ada dua tujuan dari belajar sepanjang hayat, termasuk di dalamnya tujuan belajar mandiri, yaitu yang pertama, tujuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang positif dan terus-menerus berubah dan berkembang. Yang kedua, untuk menyiapkan diri guna mencapai kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Belajar sepanjang hayat juga berguna untuk program-program pembelajaran non-formal. Hal ini digunakan atau mengupayakan untuk timbulnya masyarakat gemar belajar atau learning society. Hal ini berguna untuk memutus kesenjangan pendidikan karena masyarakat sudah sadar akan pentingnya belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, menelaah hubungan antara kurikulum, karakter, serta pendidikan multikultural. Kurikulum itu alat, sedangkan pendidikan multikultural itu upaya, dan karakter adalah nilai yang melandasi perilaku. Sehingga melalui pendidikan multikultural, jika dilakukan sejak dini, anak mampu menerima, memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat pada seseorang, dan menerima perbedaan, kritik, dan rasa empati juga toleransi tanpa memandang status, kelas, golongan, gender, etnis, agama, maupun kemampuan akademiknya. Pendidikan multikultural terdiri dari pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui
pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik, sedangkan multikultural diartikan sebagai keberagaman kebudayaan, aneka kesopanan, dan pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Pendidikan multikultural tujuannya yaitu toleransi, menanamkan rasa saling menghormati dan menghargai atas adanya keberagaman. Selanjutnya, fungsi. Yang pertama, memahami konsep diri. Yang kedua, membantu memahami perbedaan dari segi etnis dan budaya dari sejarahnya. Selanjutnya, memahami konflik ideal dan realitas yang memang terjadi di masyarakat. Yang keempat, membuat keputusan. Dan yang kelima, keberagaman penggunaan bahasa. Faktor terjadinya multikultural yang pertama adalah sejarah, yang kedua letak geografis, yang ketiga pengaruh budaya asing, iklim, dan yang terakhir integrasi nasional. Selanjutnya, dimensi pendidikan multikultural. Yang pertama adalah content integration atau integrasi isi yang berkenaan dengan upaya-upaya guru untuk memasukkan informasi keetnisan dalam pembelajaran seperti memberikan contoh data maupun informasi dari berbagai kebudayaan, ras atau etnis sebagai ilustrasi dalam menjelaskan konsep-konsep kunci dari mata pelajaran yang diajarkan. B. Knowledge construction process atau proses konstruksi pengetahuan berkenaan dengan prosedur bagaimana guru membantu siswa memahami materi pembelajaran dan bagaimana posisi individual dan kelompok etnis atau ras dan kelas sosial berpengaruh terhadap upaya memahami materi tersebut. Dalam kaitan dengan proses konstruksi pengetahuan ini, Slavin menyarankan untuk menggunakan model pembelajaran cooperative learning, prejudice reduction, atau dimensi pengurangan prasangka sosial dalam pendidikan multikultural berkenaan dengan karakteristik sikap rasial siswa dan strategi yang dapat digunakan untuk membantu mereka menumbuhkan sikap dan nilai-nilai yang lebih demokratis. Strategi pembelajaran yang mungkin dapat digunakan adalah strategi-strategi pembelajaran yang lebih banyak menekankan aspek kerjasama antar etnis dan penghargaan terhadap perbedaan etnis serta analisis nilai dan internalisasi nilai. D. Equity pedagogi, dimensi keadilan pembelajaran berkenaan dengan upaya guru memfasilitasi berbagai kelompok etnis atau kelas sosial agar dapat kesempatan yang sama dalam perolehan pembelajaran. Diskriminasi pembelajaran tidak boleh terjadi karena semua anak harus mendapatkan peluang yang sama. Dimensi pemberdayaan kultur sekolah atau empowering school culture berkenaan dengan proses merestrukturisasi kebudayaan dan organisasi sekolah agar siswa dari berbagai etnis dan kelas sosial yang beragam itu kesempatannya sama memperoleh pendidikan. Kategorisasi dimensi pendidikan multikultural ini tidak mutual eksklusif, namun pengkategorisasian seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah konseptualisasi pendidikan multikultural. Menurut Salter and Grant, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berlandaskan pada asas dan prinsip konsep multikulturalisme, yaitu banyaknya keanekaragaman yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, agama, dan kelas berdasarkan nilai dari paham demokratis yang membangun pluralisme budaya pada usaha memerangi prasangka dan diskriminasi. Dalam pendidikan multikultural terdapat pendekatan yang bergantung pada sasaran masyarakat. Pertama, sasaran berbeda secara kultural. Dilakukan
dengan penitikberatan agar kalangan mereka terjadi perubahan kultural. Yang kedua, memperhatikan pentingnya hubungan masyarakat dengan mengarahkan atau mendorong masyarakat memiliki perasaan positif. Yang ketiga, menciptakan arena belajar dalam suatu kelompok budaya. Yang keempat, mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok. Dan yang kelima, upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural. Selanjutnya, pendekatan pendidikan multikultural. Yang pertama, kontribusi. Ciri-cirinya memasukkan pahlawan atau orang penting dari suku, bangsa, dan benda budaya ke pelajaran yang sesuai. Karakteristiknya tidak mengubah tujuan dasar dan konsep dari budaya utama. Yang kedua, aditif, di mana tahapan penambahan dari pendekatan kontribusi yang tadi. Nah, pendekatan ini mudah dilakukan untuk menanamkan pengetahuan secara luas mengenai keragaman budaya, dan penambahan materi ini dinamakan hidden curriculum. Ketiga, transformasi. Perubahan ini memasukkan konsep yang berkaitan dengan multikulturalisme dengan memberikan cara pandang dan perspektif yang berbeda. Pendekatan ini menumbuhkan kompetensi melihat konsep atau problematika dari sudut pandang etnis. Pendekatan ini disebut proses multiple acculturation. Yang keempat, pendekatan yang mencakup dari semua yang berkaitan dari pendekatan perubahan dengan menambahkan komponen yang mengisyaratkan dalam melakukan aksi yang berkaitan isu yang dipelajari. Selanjutnya, prinsip pendidikan multikultural berdasarkan Gorski dan Tillard. Prinsip pendidikan multikultural menurut Gorski. 1. Pemilihan materi pembelajaran harus terbuka secara budaya, mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Yang kedua, materi pembelajaran harus sesuai dengan konteks, waktu, dan tempat. Yang ketiga, pengajaran semua pelajaran menggambarkan berdasarkan pengalaman, karena akan dibawa ke masyarakat. Yang keempat, pendidikan hendaknya memuat model pembelajaran yang interaktif agar mudah dipahami. Selanjutnya, prinsip pendidikan multikultural menurut Tillard. Pertama, berdasarkan pada pedagogi dari kesetaraan manusia atau equality pedagogi. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dalam mengembangkan pribadi Indonesia. Dan ketiga, prinsip globalisasi. Tidak perlu ditakutkan jika bangsa ini arah serta nilai-nilai baik atau buruk yang dibawa. Berikut adalah contoh program implementasi pendidikan multikultural yang saya buat. Yang pertama, program kurikulum berbasis pendidikan multikultural yang dimasukkan ke dalam dimensi-dimensi pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan pembiasaan seperti program 3S, mengadakan kegiatan minggu bahasa, mengadakan karnaval budaya ataupun kegiatan budaya Islam pada PHBI. Selanjutnya, pembuatan peer group atau komunitas sebaya, di mana komunitas sebaya ini sebagai wahana interaksi sosial individu antara sebaya. Jadi anak-anak bisa bertukar informasi dalam pengalaman mengenai keberagaman budaya dalam bentuk dinamika kelompok. Sekian penjelasan dari saya mengenai pendidikan multikultural yang saya dapatkan dari PJJ Balai Diklat Keagamaan Bandung.